warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan merapat duduknya. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Kita memuji, memohon pertolongan serta mohon ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri-diri kita, jiwa-jiwa kita, dan dari kejahatan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Namun barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang bisa menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, Tuhan yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudaramu. Takutlah kamu kepada Allah agar Allah merahmatimu. Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah Al-Quranul Karim. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sejelek-jelek perkara dalam agama adalah perkara-perkara yang baru. Semua perkara-perkara yang baru yang ditambah-tambahkan ke dalam agama namanya bid'ah. Semua bid'ah itu menyesatkan dan kesesatan itu tempatnya di neraka. Jemaah Maghrib rahimakumullah, apa kabar? Alhamdulillah, Allah terus memberikan hidayah kepada kita untuk taat kepadanya walaupun letih, lelah, bahkan kadang sakit. Tetapi kalau kita ikhlas, inilah yang kita kumpulkan. Inilah yang kita rasakan setelah jasad kita dikuburkan. Seorang dokter ikut sibuk mengubur jenazah wanita yang melahirkan seorang ustaz. Sibuk. Selesai penguburan, ustadznya mendekati si dokter dan mengatakan, jazakumullah khairan. Afan Pak Dokter, jadi ngerepotin. Dokter itu menjawab, enggak repot. Ini untuk saya. Ini untuk saya. Serius dia bilang. Capek saya, lelah saya, repot saya. Kalau saya mati, saya yang merasakan ini semua. Saya yang paling pertama kali merasakan kebaikannya. Kaget ustadznya itu, ternasihati oleh kata-kata seorang dokter. Jadi memang hidup ini capek, lelah. Maka kalau kita ingat balasan di akhirat, maka lelah dan capek itu tidak dipedulikan.
Karena orang ngerasa capek, ngerasa lelah, karena yang dia pikirkan kelelahannya. Tidak memikirkan bagaimana balasannya. Kalau ngelihat orang yang kerjanya memecahkan batu di gunung untuk dijual, dia mikir batu dipukulin sampai pecah. Capek. Tapi kalau dia ngelihat setelah batu itu pecah dan terjual dia dapat uang, dia tidak rasakan kelelahannya itu. Itu hanya untuk mendapatkan 100-200 ribu uang seharian dia pecahkan batu. Lalu bagaimana dengan kita yang mengharapkan melihat wajah Allah di surga? Harusnya kita tidak peduli dengan letih dan lelah perjuangan. Semoga Allah ikhlaskan niat kita. Bab mengagungkan kehormatan kaum muslimin dan penjelasan mengenai hak-hak mereka. Kehormatan kaum muslimin hendaknya dijaga. Hak-hak kaum muslimin hendaknya diberikan. Jangan sampai kita menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Jangan sampai kita mengambil hak saudara kita muslim. Karena siapa yang menzalimi kekasih Allah, pasti dia akan dituntut oleh Allah. Dan apabila Allah menuntut seseorang, pasti akan terkena. Hadis 233. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu, seorang muslim yang sebenarnya, muslim sejati, akhul muslimi, dia adalah saudara bagi muslim yang lain. Semoga kita menganggap muslim yang lain sebagai saudara. Yang namanya saudara. La yadhlimuh, tidak menzaliminya. Sesama saudara muslim, jangan zalim. Dijejerin kambing kurban. Beli yang mana Pak? Yang ini. Itu. Sudah ditandain, dikasih bendera, dikasih nama. Kapan diambil? Nanti sehari sebelum Idul Kurban. Begitu balik ke situ, kambing saya mana Pak? Udah dijual sama orang lain. Zalim apa zalim? Gak akan berkah. Kasih tanda, ini yang sudah terjual, jangan ditawarin lagi sama orang. Zalim, sudah dijual sama satu orang, besok dijual lagi, begitu pengiriman, gak tahu yang mana saja dikirim. Itu. Misalnya saya pernah gitu, saya kecewa mana, tapi yang jual teman sendiri gimana? Gak boleh zalim sama saudara. Wala yuslimuhu, yani la yatrukuhu ila aduwihi, jangan dibiarkan dia dikuasai oleh musuhnya. Kalau ada teman kita ditawan musuh, jangan dibiarkan, segera bebaskan, tebus dia. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya. Saudara kita lagi ada butuh, lagi ada keperluan, tolong dia, bantu dia. Kana Allahu fi hajatih, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Jadi kalau kepengin kebutuhan kita dicukupi oleh Allah, bagaimana caranya? Penuhi kebutuhan orang lain.
Jadi kalau kita punya kebutuhan, keperluan, pengen ditolong oleh Allah, kamu tolong orang lain. Nolong gimana? Duit nggak punya, nolong itu nggak mesti pakai duit. Antum datang ke rumah teman antum, bantuin dia. Ini halaman kotor nih, gue sapuin ya. Gitu. Sapuin halaman orang. Ada nggak pekerjaan yang lain? Bantuin. Tapi kira-kira yang bisa bayar dianya. Jadi kalau kita bantuin orang, maka nggak usah minta. Masa iya nggak dikasih? Allah akan membantu kita. Allah akan membantu kita. Tapi berharapnya kepada Allah. Kalau berharapnya kepada manusia, bisa jadi kecewa. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Itu caranya. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan dari seorang muslim satu kesulitan. Kesulitan apa saja? Keluarga kita, teman kita, tetangga kita, ada kesulitan dia. Kita tahu dia lagi kesulitan. Kita bantu, kita tolong. Maka Allah akan hilangkan kesulitan kita nanti di hari kiamat. Matahari didekatkan di atas kepala 1 mil. Manusia berkeringat sesuai dengan dosa-dosanya. Sangat butuh pertolongan. Pertolongan itu akan datang kalau kita rajin menolong orang. Dan memang saya lihat orang yang sukses hidupnya itu dia enggak pemalas. Lihat ada orang susah dibantuin, yang orang susah ditolongin. Itu. 4 atau 5 orang pemuda di Cimanggis itu. Ada yang usahanya ketik komputer kalau orang bikin skripsi. Ada yang kuli bangunan. Ada yang guru TPA. Anak muda semua. Yang paling sukses hidupnya saya lihat sekarang, yang dia kuli bangunan. Gitu. Ketika sudah ngaji sama Ustadz Yazid ke Bogor, ini kuli bangunan. Ngaji. Kerja, waktunya asar, adzan asar, tinggalkan pekerjaan. Berangkat ke masjid. Selesai asar, lanjutkan pekerjaan. Tukang bangunan yang lain jam 4 selesai, dia sampai jam 5 baru selesai. Dia ganti waktu dia pakai buat sholat asar. Itu dia. Maka orang-orang pada susah nyari kerja, nunggu proyek buka lagi. Kalau nggak ada proyek nganggur, dia nggak pernah nganggur. Tiap hari ada yang panggil dia. Sehingga kalau dia yang manggil dia, saya besok ngerjain di rumah itu dulu. Mungkin 2 hari selesai. Nanti ya, setelah itu baru ke rumah bapak. Antri orang. Sukses dia. Itu dia. Gak ada pekerjaan yang nyari dia, bukan dia nyari kerjaan. Padahal cuman tukang batu. Itu diantara bukti. Allah akan memberikan bantuan kepada seorang kalau seorang membantu saudaranya. Dan kalau ada kematian, dia namanya tukang bangunan. Dia bantu menguburkan jenazah, dia itu nguruknya semangat dia. Siapa saja yang meninggal. Mandiin jenazah, wah, rajin juga, telepon fulan datang.
ngaji terus, padahal profesi kuli bangunan. Sudah berangkat haji. Istrinya kemarin diajak umroh. Habis umroh dia walimatus safar. Motong 2 ekor kambing. Saya diundang ke rumahnya. Lantai 2-nya luas. Begitulah. Tahun 95-96 bersama kita. Pemuda-pemuda. Itu. Tapi dia mengamalkan. Jadi ngaji diamalkan. Bukan jadi pengangguran. Ketika ditolong antum nganggur, ya besok bantuin saya. Afan lagi kurang enak badan. Ini orang begini susah rezekinya. Gitu. Kalau dimintain tolong, nggak bilang dari kemarin sih. Gitu. Saya kebetulan ada janji nih. Gitu. Selalu beralasan. Orang begitu nggak bisa maju. Orang itu kalau dimintai bantuan orang siap. Insya Allah saya kerjain. Kalaupun enggak, nah nanti saya nyelesain ini, habis itu baru begitu. Allah akan menolong seorang hamba selama si hamba menolong saudaranya. Jangan jadi pemalas. Waman satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya nanti di hari kiamat. Muttafaqun alaih. Ini ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas para sahabat Nabi dulu menguasai 2/3 dunia. Hidup dalam kemuliaan karena mereka mengamalkan apa yang Nabi ajarkan. Gak pengen enak tapi malas usaha, malas kerja, malas membantu orang lain. Saudaranya saja gak mau gaji besar. Saudaranya punya perusahaan. Karena dia ponakan, masuklah kerja. Hari gini digaji sehari cuma 50.000. Padahal sudah bertahun-tahun kerja. Kenapa? Karena tugas dia nyapu di sekitar pabrik itu. Nanti selesai nyapu udah nongkrong, ngerokok. Sehingga orang-orang kesel ngelihatnya. Ketika mau dipecat sama pimpinannya, bawaan siapa nih? Bawaan bos. Gak berani pecat. Karena yang bawa dia bosnya. Bosnya itu Pak Leknya dia. Digaji cuma 50.000. Umur sudah mendekati 30. Gimana mau nikah? 50.000 sehari buat beli rokok dia, buat bensin dia. Sesetia apapun laki-laki, tetap wanita nyari yang banyak duitnya. Sesetia apapun laki-laki. Yang dipilih wanita mana? Yang banyak duit apa yang setia? Astaga. Makan setia. Buka pintu rizki kita dengan cara banyak membantu orang, menolong orang. Fiqhul hadis, pemahaman dari hadis ini, al-muslimuna ukhuwatun mutahabbuna usyuraka'u muta'awinuna kullun yaqmulul akhar liyutimmul bina wa yastaddu. Orang-orang Islam, al-muslimun, mereka itu saling bersaudara, saling mencintai, saling bantu-membantu, tolong-menolong. Tiap-tiap orang menyempurnakan yang lainnya agar bangunan menjadi kokoh. Bangunan masyarakat ini akan kokoh. Kalau satu muslim membantu muslim yang lain, saling tolong-menolong.
Yang kedua, as-sa'yu liqada'i hajatil muslimin wa tafriji humumihim qurbatun ila Allah wa sababun fi qada'i hajatil abdi wa tafriji hammihi wa kasfu ghammihi. Berusaha memenuhi hajat seorang muslim dan menghilangkan kesulitan mereka adalah amal yang mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi sebab Allah memenuhi kebutuhan seorang hamba serta menghilangkan kesedihannya dan menyingkap kesusahannya. Jadi beribadah kepada Allah bukan cuman salat, bukan cuman zikir, bukan cuman baca Quran. As-sa'yu liqada'i hajatil muslimin. Kita berusaha memenuhi kebutuhan seorang muslim. Bantuin apa saja. Apakah itu muslim tetangga kita, apakah itu muslim saudara kita. Kalau orang rajin, pamannya jualan mie ayam rame, anak ponakan yang rajin datang, bantuin om, dibantuin. Masa iya semangkok nggak dikasih? Tetapi kalau males, lihat pamannya lagi keteteran dagang, lewat aja. Itu orang yang susah menutup pintu rizki. Menutup pintu rizki. Pelajaran yang lain, tahrimul zulmil muslimi wa tarkihi baina aidi adz-zulmati wa a'wanihim. Haramnya zalim kepada seorang muslim dan meninggalkannya dikuasai oleh orang yang mendoliminya. Al-muslimu yansuru akhahu bihaqqin wa yaqufuhu 'anidz zulmi wa la yatrukuhu li'aduwih. Seorang muslim itu menolong saudaranya dengan benar dan melindunginya atau mencukupinya dari kedzaliman dan tidak meninggalkannya kepada musuhnya. Jadi sesama kita saling tolong menolong. Hadis 234 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya. La yakhunuhu, janganlah dia mengkhianatinya. Wa la yakdzibuhu, janganlah dia mendustainya. Wa la yakhdhuluhu, janganlah dia menghinakannya. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun 'irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lain haram kehormatannya. Haram kehormatannya, enggak boleh kita jatuhkan kehormatan seorang muslim. Tak boleh. Seorang muslim, saudara kita, ada enggak salahnya? Ada. Ada kesalahannya. Tapi kesalahan itu untuk diingatkan. Dikasih tahu. Bukan dijatuhkan kehormatan seorang muslim. Haram hukumnya, haram kehormatannya. Wa malu, haram hartanya. Enggak boleh kita makan harta saudara kita kecuali dengan cara yang hak. Termasuk makan harta seorang muslim dengan cara batil, ngutang, kemudian enggak dibayar. Itu namanya makan harta saudaranya dengan cara yang batil. Apalagi mencuri, apalagi menipu.
Tadi misalnya beli kambing, yang kemarin ditandain gede. Begitu dianterin kok kecil. Ini kezaliman, nggak boleh. Jangan antum cari untung 100-200 ribu tapi haram. Mendingan cari untung 100-200 juta tapi halal. Mendingan mana? 100-200 juta tapi halal. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini kata Nabi. Bihasbi mri'im minasyarri ayyahqira akhahul muslim, cukuplah seseorang dianggap buruk apabila dia meremehkan saudaranya muslim. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Jadi orang yang bertakwa itu di sini tempatnya. Jangan mengkhianati, jangan mendustai, jangan menghinakan, jangan memakan, jangan menjatuhkan kehormatan, jangan makan hartanya, apalagi menumpahkan darahnya. Menumpahkan darahnya itu membunuh muslim. Oh, besar itu dosanya. Karena dia telah mengambil hak Allah. Yang berhak menghidupkan dan mematikan Allah. Kenapa engkau bunuh orang? Hak Allah masih bisa orang bertaubat kepada Allah. Tetapi itu ada hak keluarganya. Orang yang dibunuh itu punya orang tua. Orang yang dibunuh itu punya anak istri. Kamu dituntut hak mereka. Mungkin bisa bayar diat. Diat pembunuhan 100 ekor onta. Kalau satu onta harganya 30 juta, bayar 3 miliar. Selesai hak manusia. Ada satu lagi, hak yang terbunuh. Bagaimana minta maafnya kepada orang yang sudah mati? Itu bahayanya dosa membunuh orang. Sangat berbahaya, dituntut nanti di hari kiamat. Sehingga Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, dia banyak menikah. Sehingga dia menikahi, ada yang bilang 100 orang lebih, ada yang ditulis oleh Ibnu Katsir 70-an wanita. Nikah, cerai, nikah, cerai, nikah, cerai. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib berpesan kepada para wali, jangan kau nikahkan anak gadismu dengan Al-Hasan. Karena dia suka menceraikan istri. Kata wali-wali, demi Allah tetap akan saya nikahkan. Karena orang senang nikah dengan Al-Hasan. Pernah sehari dia ceraikan 2 istrinya. Pagi satu dicerai, sore satu lagi dicerai. Masing-masing dikasih duit 15.000 dirham. Jadi kalau menceraikan istri bukan tinggal begitu saja, dikasih mut'ah, kesenangan. Jadi istri yang dicerai itu dikasih duit. Dan laki-laki yang gagah ketika dia cerai istrinya tanya mau minta berapa, kasih. Ya, zaman sekarang misalnya kasihlah 20 juta. Sehingga dia kehilangan suami tapi dia pegang duit. Ketika dikasih 15.000 dirham atau, maka Al-Hasan bilang sama yang nganterin duit, coba kamu kasih, nanti ngomong apa dia. Yang satu ketika dikasih mut'ah mengatakan, sampaikan kepada Al-Hasan, jazahullahu khairat. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan.
Walaupun istri yang satunya ketika dikasih 15.000 dirham, apa katanya? Uang cuman segini, tetapi lelaki yang aku cintai pergi. Sedih dia. Dilaporkan sama Al-Hasan. Maka dia rujuk kembali wanita yang tidak puas. Dirujuk lagi. Uang cuma segini tetapi kekasih yang aku cintai pergi. Berarti dia lebih mencintai Hasan daripada apa? 15.000. Beda kalau perempuan, mayan 15.000. Wanita yang satu enggak. Pelajaran yang pertama, al-muslimun ukhuwatun amna'u atqiya'u mutanassaruna 'alal khairi wal birri. Orang-orang Islam mereka adalah bersaudara. Mereka orang-orang yang saling menjamin keamanan, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan kebaikan. Al-khair kebaikan, al-bir kebaikan. Ihtiqarul muslimin amaratun lil kibri wal kibri syarrun kulluh. Merendahkan seorang muslim adalah tanda-tanda kesombongan. Dan kesombongan semuanya buruk. Maka jangan jadi orang yang suka meremehkan orang, sombong. Jangan suka meremehkan orang. Bahkan orang yang baik itu dia selalu merendah. Sampai-sampai ada yang memberikan contoh. Di antara penuntut ilmu yang mengamalkan ilmunya, dia merendahkan hati kepada orang lain. Naik motor dia tabrak mobil orang. Gitu. Begitu ditabrak itu orangnya turun. Nah, itu. Dia minta maaf Pak, maaf. Bukan marah, kamu ngerem mendadak. Gitu. Dia merendah ya, maaf Pak, saya salah. Gitu. Mana SIM-nya? Gitu. Dikasih SIM-nya. Tanggung jawab nih harus dibawa ke bengkel. Gitu. Siapa? Ada bengkel di sini. Enggak, bengkel yang saya tunjuk. Ya udah silakan. Dia salah, dia ngaku salah. Kalau kita enggak, kita yang salah, galakan kita. Karena apa? Karena kita merasa hebat. Jadi kita sombong. Kita merasa bisa, berani. Apalagi sudah menjadi semboyan. Kita kalau ngalah diinjek-injek orang. Gitu. Kita harus berani. Ya kalau kita benar, itu. Jangan takut. Tapi kalau kita salah, ya, maka kita mengalah. Bahkan ada yang mengajarkan. Ada yang mengajarkan. Sesama muslim. Misalnya mobil kita ditabrak, penyok. Kita ngelihat penyok. Ya sudah. Ini rezekinya tukang dempul. Gitu. Orangnya udah maaf Pak. Udah gak apa-apa. Apalagi ngelihat motornya udah jelek, gak ada lampunya. Gitu. Kasihan dimintain duit juga. Itu yang mengajarkan begitu. Sekiranya pelajaran seperti ini masuk ke hati kaum muslimin, maka damai rasanya muslim yang satu dengan muslim yang lain. Pelajaran yang lain, hurmatu malul muslim.
wa dammihi wa irdihi duna sababin syar'i. Haramnya harta seorang muslim, darah seorang muslim, kehormatan seorang muslim tanpa sebab yang syar'i. Jadi enggak boleh kita ambil harta kecuali dengan jual beli, pinjam meminjam tapi harus dibayar dan semisalnya. Iya, adzan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di antara faidah yang lain, taqwallahi tamna'u minadz-zulmi wal kibri wal batari. Bertakwa kepada Allah akan menghalangi dari kezaliman, dari kesombongan, dari keangkuhan. Tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah jauh dari kesombongan. Semoga Allah hilangkan sifat sombong dari diri kita. Karena dosa yang pertama itu sombong. Iblis tidak mau sujud sama Adam karena sombong. Merasa dirinya lebih hebat. Maka sifat sombong dibenci orang. Hadis 235 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahasadu." Janganlah kalian saling hasad. Jangan saling iri dengki. Di antara obat hasad, mengingat bahwa nikmat yang ada pada saudara kita, teman kita, itu karunia dari Allah. Jangan ngiri dengan nikmat yang ada pada orang lain. Allah yang karuniakan kepada dia. Kalau kita pengen, ya minta kepada Allah. Wala tanajashu, janganlah berbuat najas. An-najas ay yazida fi thamani sil'atin yunadi 'alaiha fi suqi wa nahwi. Najas adalah menambahkan harga barang dagangan lalu dia menyeru atasnya di pasar atau yang lain. Meninggikan harga barang. Sepatu harga 30.000 dibilang harga 100.000. Kemudian diskon 50%. Jadi berapa? 50.000. Bilangnya diskon, padahal itu meninggikan harga barang. Wala tabaghadu, janganlah kalian saling marah. Janganlah kalian saling marah dengan cara menjauhi sebab-sebab kemarahan. Bercanda itu bisa menimbulkan kemarahan, saling menghina itu bisa menimbulkan. Jauhi semua perkara yang bisa mengajak kepada kemarahan. Wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi. Ketemu sama dia berpaling, enggak mau ketemu. Itu namanya saling berpaling. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah kalian menjual penjualan orang lain. Menjual penjualan orang lain. Teman kita lagi nyari misalnya motor NMAX tahun 2020. Sudah ketemu, tawar berapa harganya misalnya 25 juta. Belum jadi, kita tawarin teman kita. Ada tuh NMAX 2020 juga. Harganya cuma 20 juta. Ini enggak boleh. Kecuali dia sudah putus tawar-menawar dengan yang pertama, baru kita tawarkan. Ada enggak pedagang begitu? Enggak boleh.
Karena kecewa yang menawarkan pertama. Antum jangan bikin orang kecewa. Enggak taunya misalnya jadi. Ya Allah, harga 20 juta dia malah beli 25 juta. Kalau kita ketemu berapa? Ambil tuh 25. Ketipu deh lo. Ketipu deh. Ini ngeselin orang ngomong begitu ya. Biarin aja rezeki dia. Antum sih nggak ngomong-ngomong sih kalau mau beli sih. Membuat orang jadi sedih. Apa untungnya antum ngomong begitu? Dia sudah beli dengan harga kemahalan misalnya nggak apa-apa. Tapi kalau antum mau nyakitin lagi orang yang bilang kemahalan, kamu balikin. Baru 25. Sebenarnya kalau dia mau nawarin 30, gue bayar juga. Nah, seperti perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika Bilal bin Rabah dimerdekakan oleh Abu Bakar. Abu Umayyah itu yang menjual Bilal, menghina Bilal dengan mengatakan sebenarnya Bilal itu budak murahan. Kalau dibayar dengan nilai yang lebih rendah dari itu, saya akan berikan. Apa kata Abu Bakar? Kalau engkau memberikan harga yang lebih tinggi dari yang kamu tawarkan, tetap saya akan beli. Akhirnya dirangkul, Bilal diajak pergi oleh Abu Bakar. Intinya jangan kita menjual penjualan orang lain. Jangan pula membeli pembelian orang lain. Teman kita lagi nawar, apa nawar baju, apa nawar apa, berapa nih 2,5 itu. Enggak 400. Udah sini sama saya aja 300. Enggak boleh. Teman kita lagi nawar, selesaikan dulu penawarannya. Kalau dia udah nggak mau, nggak jadi beli, baru kita beli. Begitu juga tidak boleh melamar lamaran orang lain. Teman kita lagi ngelamar si fulana. Belum ada jawaban akhwatnya, ntar istikharah dulu. Antum maju. Itu ngelamar. Sesama angkot dilarang saling. Dah. Jadi nggak boleh, karena akan menjaga persaudaraan itu dengan begitu. Kalau kita tidak mengikuti ini, maka terjadi permusuhan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. La yadhlimuhu, tidak boleh menzaliminya, wala yaqiruhu, tidak boleh menghinakannya, wala yahdhuluhu, tidak boleh merendahkannya. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi 3 marrat. Takwa itu di sini, Nabi menunjuk ke dadanya sampai 3 kali. Takwa itu di dada. Bihasbi mri'in minasyarri ayakhira akhahul muslim, cukuplah seorang dianggap buruk ketika dia meremehkan saudaranya muslim. Kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya. Haram darahnya, nggak boleh bunuh orang Islam. Tidak boleh membunuh orang Islam dan tidak boleh menyebabkan terjadinya pembunuhan orang Islam. Kita nggak bunuh, tapi dengan sebab kita terjadi pembunuhan, tidak boleh. Itulah di antara rahasia. Kenapa Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, padahal 9
ribu kaum muslimin berbaiat, 900.000 atau 90.000 kaum muslimin siap membela Al-Hasan bin Ali. Di sana ada Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam. Al-Hasan bin Ali enggak. Dia menulis surat damai saja kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika Al-Hasan ditemui orang ditanya, kenapa engkau serahkan kekuasaan? Padahal 90 atau 900.000 kaum muslimin siap membelamu. Kata Al-Hasan, aku tidak mau 7.000 umat Islam akan menuntutku nanti di hari kiamat. Kenapa kami dibunuh? Aku enggak mau dituntut 7.000 kaum muslimin. Sebab sebelum masa perdamaian antara Muawiyah dan Al-Hasan terjadi perang Jamal. Ali bin Abi Thalib melawan Aisyah. Itu 5.000-an orang dari masing-masing pihak mati. Selesai perang Jamal, perang Siffin, 7.000-an orang masing-masing pihak terbunuh. Maka Al-Hasan enggak mau. Enggak mau nanti dituntut di akhirat gara-gara kekuasaan umat Islam tertumpah darahnya. Tidak mau Al-Hasan. Ini dia haram darahnya. Orang Islam itu haram darahnya. Maka kebodohan orang yang beda dikit dengan lawannya, asah pedang, kita siap perang. Bahlul gitu. Menumpahkan darah manusia, enggak boleh. Sehingga ketika mau meninggal Al-Hasan bin Ali, dikasih minum, pingsan. Kemudian bangun, kasih minum lagi, pingsan lagi. Kata tabib, racun telah memotong-motong ususnya. Jadi Hasan meninggalnya diracun. Sehingga saudaranya Al-Husain atau yang lain dia tanya, siapa yang memberimu minum? Kata dia, untuk apa kau mengetahuinya? Agar aku bunuh dia sebelum mengubur jasadmu nanti kalau kamu mati. Apa kata Al-Hasan? Biarlah aku akan bertemu di hadapan Allah bersamanya. Aku akan berjumpa dengan dia nanti di hadapan Allah. Jadi biarlah aku akan adakan perhitungan dengan orang yang meracuniku nanti di hari kiamat. Dia enggak mau. Kalau dikisos di dunia beres nanti dia dosanya selesai. Tapi kalau saya nanti tuntut di akhirat baru dia manfaat buat dia. Sehingga tidak diberitahu siapa yang meracuninya. Isu yang berkembang ditulis oleh ahli sejarah, di antaranya adalah salah seorang wanita yang menjadi istrinya Al-Hasan, dibujuk oleh Yazid bin Muawiyah agar meracuninya, nanti dia akan menikah dengannya. Tapi kata Ibnu Katsir, ini cerita bohong. Tapi itu yang tertulis. Ada lega yang lain, ada juga cerita yang lain.
Tidak mau Al-Hasan dituntut oleh 7.000-an orang Islam nanti. Kalau terjadi peperangan, begitu korban banyak. Siapa yang memicu peperangan ikut bertanggung jawab. Misalnya sekarang itu orang-orang yang menghasut. Gitu. Gimana Saudi serang dong Israel? Wah itu. Itu maunya orang-orang itu. Negara Islam serang dong Israel. Kalau diserang Israel, nanti umat Islam yang ada, misalnya Indonesia, serang Israel. Nanti Indonesia diserang oleh orang Amerika misalnya. Yang terbunuh rakyat sipil. Jadi kalau ada penguasa tidak mau melakukan sesuatu, itu kita jangan berpikir bodoh. Ada maslahat-maslahat yang dipikirkan oleh para pemimpin itu. Kenapa Saudi tidak kirimkan rudal misalnya ke Israel? Kalau dikirim rudal, tahu-tahu orang lagi ibadah haji, wukuf di Arafah di rudal, nggak mikir tuh orang-orang. Atau mikirnya singkat, pendek. Tidak sesederhana itu urusan politik negara. Kita RT bukan, apa bukan, sok mau ngatur presiden. Presidennya nggak tegas nih. Wah, itu. Tidak sesederhana itu. Baca sejarah perjuangan kaum muslimin. Al-Hasan bin Ali, kekuasaan diserahkan. Apa? Demi menjaga darah kaum muslimin. Haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Seorang muslim itu haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.